Jangan pernah keliru menganggap gerakan sebagai tindakan. Kutipan Ernest Hemingway ini kayaknya pas banget ya buat gambarin dunia kerja sekarang. Sibuk banget kelihatannya. Tapi, apa beneran ada tujuannya gitu? Selamat datang lagi di sesi eksplorasi kita. Hari ini nih kita mau gali lebih dalam satu kata yang lagi sering banget disebut-sebut di dunia kerja. Tujuan atau purpose. Sumber kita kali ini bab 4 dari buku Essential. Nah, bab ini fokusnya ngebahas gimana lanskap kepemimpinan tuh lagi berubah banget. Butuh pendekatan baru yang lebih fokus ke manusianya. Misi kita sekarang, bongkar kenapa sih tujuan ini jadi penting banget, apalagi di era pasca pandemi yang serba nggak pasti ini. Gimana caranya nyambungin nilai-nilai pribadi Anda sama kerjaan, dan gimana pemimpin atau mungkin Anda sendiri bisa ngebangunnya. Yuk, kita gali bareng gimana nemuin atau nguatin mengapa Anda bekerja, dan kenapa ini relevan banget sekarang. Iya, betul banget itu. Bab 4 ini emang nangkep fenomena penting ya. Banyak orang kan lagi evaluasi ulang prioritas hidup mereka gara-gara banyak guncangan kemarin. Gartner malah nyebutnya The Great Reflection. Orang jadi mikir, waktu saya enaknya dipakai buat apa ya? Nilai-nilai saya tuh apa sih? Apa yang bikin saya beneran puas? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini sekarang dibawa juga ke tempat kerja. Jadi ini bukan sekedar jargon HR atau tren sesaat gitu ya. Kayaknya buku ini nekenin ada pergeseran mendasar gitu ya. Cara kita lihat kerjaan, udah bukan sekedar saya kerja, Anda bayar lagi. Betul. Jadi kebutuhan manusia yang lebih tinggi, kayak rasa memiliki, pengakuan, aktualisasi diri, keselarasan nilai, itu makin dituntut buat dipenuhi lewat kerjaan. Ada datanya juga loh, misalnya survei CNBC itu nemuin, lebih dari separuh karyawan di AS itu rela loh gajinya dipotong demi kerja di perusahaan yang nilainya sejalan sama mereka. Wah, serius itu. Rela potong gaji. Iya, bahkan 56% itu nggak mau sama sekali mempertimbangkan kerja di perusahaan yang nilainya nggak cocok. Udah jadi kayak syarat gitu, bukan sekedar preferensi lagi. Dan dampaknya ke bisnis sendiri gimana? Pasti ada kan? Oh jelas ada. Riset Gallup yang dikutip di bab ini menarik banget. Katanya, kalau aja rasa keterhubungan karyawan sama misi atau tujuan perusahaan itu naik 10% aja, itu bisa nurunin turnover sampai 8,1% dan naikin profitabilitas 4,4%. Lumayan kan? Wow, angka yang bicara langsung ke bottom line ya. Nah, jadi buat Anda yang lagi dengerin, ini penting nih. Ngabain tujuan itu bukan cuma soal karyawan jadi kurang happy aja, tapi ya beneran bisa ngaruh ke kantong perusahaan. Ini bukan sekedar soft skill lah, ini soal kinerja bisnis. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya definisi tujuan dalam konteks organisasi menurut bab ini? Jadi, bab 4 ini ngedefinisiin tujuan perusahaan itu sebagai jawaban buat pertanyaan mendasar. Kenapa sih organisasi ini ada? Gitu. Ini bukan sekedar slogan di tembok ya, tapi seperangkat nilai atau prinsip inti yang jadi panduan. Fungsinya jadi kayak narasi pemersatu gitu, tentang dampak apa yang mau diciptain, baik buat stakeholder di luar, maupun buat orang-orang di dalamnya. Jadi kayak kompas lah, penting banget pas lagi susah atau banyak perubahan. Konsep kompas ini oke juga, tapi kan nyeimbangin kepentingan banyak pihak, investor maunya apa, konsumen maunya apa, karyawan, masyarakat, itu kan susah banget ya. Gimana tuh caranya pemimpin yang punya tujuan jelas bisa ngadepin ini? Dibahas nggak di bab ini? Iya, dibahas kok. Bab ini ngasih dua contoh yang kontras, tapi sama-sama kuat. Pemimpin yang benar-benar dipandu sama tujuan. Pertama ada Chevron, perusahaan energi gede kan. CEO-nya Mike Wirth. Nah, industri energi ini kan lagi di bawah tekanan isu lingkungan banget ya. Si Wirth ini secara terbuka ngomongin dilemanya. Gimana The Chevron Way itu nyoba nyimbangin kebutuhan energi sekarang yang harus terjangkau, andal, makin bersih gitu, sama tuntutan masa depan yang rendah karbon. Dia ngakuin ini evolusi, pelan-pelan, nggak bisa langsung berubah. Sambil tetap nekenin pentingnya narik talenta terbaik buat ngembangin energi bersih dan ngejaga kultur internal mereka. Ini contoh tujuan yang pragmatis gitu. Jadi dia nggak menghindar dari isu sulitnya ya, tapi coba jujur sambil tetap pegang prinsip perusahaannya. Terus contoh kedua gimana? Katanya kontras? Nah, yang kedua ini beda banget. Patagonia, yang didiriin Yvon Chouinard, komitmen lingkungannya kan terkenal radikal banget ya.
Puncaknya pas dia bilang, Bumi sekarang satu-satunya pemegang saham kami. Terus dia restrukturisasi kepemilikan perusahaannya. Kampanye mereka yang don't buy this jacket itu malah bikin penjualan naik 30%. Terus di dalamnya budayanya sangat dukung aktivisme karyawan, fleksibilitasnya tinggi banget, hasilnya turnover cuma 4%. Kecil banget kan? Chouinard bilang bottom line mereka itu ya kebaikan yang dihasilin, meskipun ya profit tetap penting buat ngejalanin misi mereka. Wah, dua kutub yang benar-benar beda ya, yang satu pragmatis, yang satu radikal, tapi intinya sama. Pemimpinnya pakai tujuan yang jelas sebagai jangkar. Buat ngelola ekspektasi para stakeholder secara transparan, kenapa mereka ada, itu nentuin gimana cara mereka jalan. Ini bisa jadi bahan refleksi juga nih buat Anda. Gimana mengapa Anda bekerja, itu kelihatan dalam bagaimana Anda kerja sehari-hari. Nyambung nggak? Tapi, pasti ada sisi lainnya juga dong. Bab ini ngingetin juga soal bahaya disingenuous leadership, atau gampangnya kepemimpinan yang nggak tulus lah, atau purpose washing. Banyak merek kan sekarang ikut-ikutan ngomongin tujuan cuma buat pencitraan aja. Nah ini jebakan gede banget, apalagi kalau lagi ada isu sosial yang panas. Konsulen sama karyawan sekarang makin kritis loh. Gampang banget ngeceknya. Ada survei Edelman tahun 2020 itu nunjukin 60% responden di Amerika ngarepin merek itu pakai dana marketingnya buat advokasi kesetaraan ras. Tuntutannya jelas, merek itu harus hidup sesuai nilainya, bertindak dengan tujuan, kalau perlu ya terjun ke aktivisme. Tekanannya gede banget buat jadi otentik. Terus gimana dong caranya pemimpin biar nggak kejebak purpose washing ini pas ngerespon isu-isu sosial gitu? Ada panduannya nggak dari bab ini? Ada, bab ini nyaranin pemimpin itu nanya ke diri sendiri dulu sebelum ngomong ke publik. Pertanyaannya kayak, nilai ini beneran udah kita jalanin di dalam belum sih? Kita bisa nggak ngelakuin yang lebih nyata? Siap nggak kita tanggung jawab? Kita bisa nggak belajar lebih dalam soal ini? Kuncinya di refleksi internal dulu sebelum aksi keluar. Bab ini juga ngeliatin beberapa contoh respons perusahaan ke isu sosial dan hasilnya macam-macam. Oh ya, bisa kasih contoh gimana beda-bedanya respons itu di dunia nyata? Bisa. Misalnya ada kritik ke gerakan kayak #Blackout Tuesday. Itu yang dianggap sebagian orang cuma ya performatif aja kalau nggak ada aksi nyata lanjutannya, cuma posting hitam doang gitu. Tapi di sisi lain ada perusahaan kayak Sephora. Mereka sempat dikritik, terus ngambil langkah konkret, misalnya nutup toko buat ngadain training soal bias rasial, terus komitmen 15% pledge buat jual produk dari merek milik orang kulit hitam. Ada juga Mastercard dengan Solidarity Initiative-nya yang 500 juta itu, termasuk komitmen di dalam buat rekrutmen dan pengembangan talenta kulit hitam. Jadi kelihatan kan spektrumnya, dari yang mungkin kelihatan dangkal, sampai yang lebih sistemik gitu. Oke, jadi intinya bukan cuma ikut-ikutan tren ya, tapi benar-benar ngaca dulu ke dalam, terus tindakannya konsisten gitu. Persis. Balik lagi ke otentisitas sama integritas. Tujuan itu bukan slogan bagus di website doang, tapi nilai yang dihidupin pas ngambil keputusan sehari-hari. Kepercayaan itu dibangun di atas integritas, bukan polesan. Nah, ini jadi kriteria penting juga buat Anda pas nilai perusahaan. Omongan sama tindakannya nyambung nggak sih? Yang menarik lagi nih, bab ini juga nunjukin kalau dorongan buat nyari tujuan ini datangnya dari berbagai generasi loh, nggak cuma milenial atau Gen Z aja. Gen Z misalnya, mereka kan tumbuh di era yang serba nggak pasti ya, jadi cenderung skeptis sama otoritas, nuntut transparansi, integritas, sama keselarasan nilai. Pertanyaan mereka tuh bukan cuma, gue cocok nggak ya kerja di sini, tapi juga, kerjaan sama perusahaan ini cocok nggak buat nilai-nilai gue. Sementara itu, generasi baby boomer sama Gen X yang udah di akhir karir, mereka masuk fase legacy gitu. Fokusnya geser ke dampak buat orang lain, ke sisi hatinya bisnis. Setelah mungkin puluhan tahun, fokus ke tanggung jawab finansial. Banyak dari mereka kan masih kerja ya, bahkan kelompok usia di atas 75 tahun itu salah satu segmen pekerja yang pertumbuhannya paling cepat. Seringkali fokusnya jadi ke mentorship, berbagi makna gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi ada semacam pertemuan gitu ya? Generasi paling muda sama yang paling senior, sama-sama nekenin pentingnya tujuan, nilai, dan aspek kemanusiaan di tempat kerja. Terus gimana caranya perusahaan bisa ngebangun rasa tujuan ini biar efektif? Biar nggak cuma jadi omongan manis di level atas saja?
Di bab ini kan disinggung soal purpose gap ya? Iya, benar. Ada temuan McKinsey yang dikutip di sini, cukup kajit juga sih. 85% eksekutif ngerasa mereka hidup sesuai tujuan di kantor. Tapi, cuma 15% manajer lini depan sama karyawan biasa yang ngerasain hal yang sama. Jauh banget kan gapnya? Nah, kesenjangan ini jelas banget dampaknya negatif. Ke energi karyawan, ke keterlibatan mereka, ujung-ujungnya ya ke hasil bisnis juga. Waduh, jauh juga ya gapnya. Terus gimana dong cara ngejembatinin purpose gap ini? Apa saran praktis dari bab 4? Sepengalaman saya, ya ngebangun tujuan biar benar-benar nyampe ke semua orang itu butuh kerja nyata, bukan cuma bikin slogan bagus. Bab ini nyaranin beberapa langkah kunci. Pertama, ya komunikasi terus-menerus soal mengapa organisasi ini ada, harus jelas. Kedua, aktif menghubungin peran tiap orang ke misi besar itu. Gallup bilang penting banget karyawan ngerasa kontribusi uniknya itu ngemajuin tujuan perusahaan. Ketiga, pemimpin di semua level harus jadi contoh. Ngambil keputusan ya berdasarkan tujuan itu. Harus berani juga bilang enggak sama hal-hal yang ganggu fokus utama. Keempat, sistem penilaian kinerja juga harus ngukur sejauh mana karyawan ngejalanin nilai-nilai perusahaan, bukan cuma angka hasil doang. Ada nggak contoh perusahaan yang dianggap berhasil banget nanamin tujuan ini secara mendalam dan buat jangka panjang? Ada contoh klasik yang dibahas lagi di bab ini tuh Johnson & Johnson Credo. Ini bukan cuma pernyataan misi biasa loh, tapi beneran dipahat di batu di markas mereka. Ditulisnya udah lama banget, puluhan tahun lalu. Credo ini secara jelas banget ngurutin prioritas. Pertama, pasien dan pengguna produk. Kedua, karyawan. Ketiga, komunitas tempat mereka beroperasi. Baru yang terakhir, pemegang saham. Ini dianggap salah satu pernyataan CSR pertama yang kuat banget pengaruhnya. Ada kutipan dari sejarawan J&J, Margaret Gurewitz, dia bilang kunci J&J bisa tahan lama itu adalah kesediaan buat merangkul perubahan, tapi tanpa ngubah nilai-nilai Credo. Intinya Credo itu tetap jadi pusat operasi bisnis mereka, lebih dari seabad, jadi jangkar di tengah perubahan zaman. Nah mungkin ini salah satu cara struktural buat ngejembatanin purpose gap yang tadi kita omongin ya, dibikin eksplisit dan jadi pegangan kuat. Contoh yang kuat banget ya, gimana tujuan bisa jadi fondasi yang kokoh gitu. Oke, jadi setelah kita gali bab 4 ini, kesimpulan utamanya apa nih? Kayaknya tujuan di tempat kerja itu bukan lagi sekedar pemanis ya. Di era sekarang ini kayaknya udah jadi keharusan ya, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. Tapi ini nuntut otentisitas dari pemimpin, kemampuan buat nyimbangin macam-macam kepentingan, dan yang penting, omongan sama tindakan harus sejalan di semua level organisasi. Dan ini penting buat semua generasi pekerja ya kan? Sekarang, mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Coba deh pikirin, dalam kerjaan Anda sehari-hari, bahkan mungkin tugas yang paling kecil sekalipun, gimana caranya Anda bisa secara sadar nyambungin itu lagi ke tujuan pribadi Anda atau nilai-nilai yang Anda pegang. Ada nggak sih ruang, sekecil apapun itu, buat Anda nemuin atau bahkan nyiptain makna tujuan buat diri Anda sendiri dalam pekerjaan Anda sekarang? Meskipun mungkin ya, perusahaan tempat Anda kerja belum punya tujuan yang jelas banget secara eksplisit. Pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Oke, itulah penelusuran mendalam kita kali ini soal tujuan berdasarkan bab 4 dari buku Esensial. Semoga obrolan kita tadi ngasih Anda wawasan baru ya tentang apa yang sebenarnya Anda cari dan butuhin dalam perjalanan karir Anda. Sampai jumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya.